itu akhirnya orang ambil kesimpulan bahwa memang telah terjadi di Solo ada perkawinan yang juga nadanya politis, tapi juga ada perceraian yang juga nada politis, perceraian politik antara Pak Jokowi dan Ibu Mega tuh. Kira-kira itu temanya kan kalau dibikin infotainment begitu, perceraian politik di tengah-tengah perkawinan politik. Nah itu intinya. Tetapi kita anggap aja bahwa mengirim salam nggak apa-apa sebetulnya. Tapi nanti kita akan pastikan bahwa Pak Jokowi pasti memang sedang menghindar dari PDIP, karena PDIP saya kira udah bulat tekad untuk jalan sendiri tuh. Dan itu bagus juga karena kepastian muncul, Pak Jokowi nanti akan cari penggantinya yang semoga mudah-mudahan bermutu, dan Ibu Mega pasti akan memastikan bahwa Puan Maharani tidak boleh lagi lewat periode sekarang, sebab nanti akan tertinggal. Momentum dinasti ya. Ini semacam momentum gitu yang nggak boleh dilewatkan ya. Ya, ini momentum terakhir buat PDIP. Kalau dia lewat, maka PDIP sendiri juga akan kehilangan jejak historis. Jadi bayangkan kalau ada satu periode di mana PDIP tidak punya kader, lalu akan keterusan itu, nggak ada kadernya tuh. Jadi Ibu Mega pasti menghitung itu, dan hitungan itu bukan sekedar kalkulasi politik, tapi juga permenungan kebudayaan. Mungkin Ibu Mega habis meditasi, lalu memutuskan lebih baik jauhkan sang apa dulu disebut petugas partai itu, karena si petugas tidak lagi mau bertugas. Jokowi di ujung tanduk. Megawati lepas tangan terhadap Jokowi. PDIP benar-benar telah meninggalkan Jokowi. Jokowi di ujung tanduk. Suara Flores. Presiden Joko Widodo atau Jokowi di awal periode kedua menegaskan dirinya saat ini tidak lagi memiliki beban dalam menjalankan pemerintahan ke depan. Hal tersebut diungkapkan Presiden saat bertemu dengan pengurus Asosiasi Pengusaha Indonesia atau APindo di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis 13 Juni 2019 pagi. Saya ngomong apa adanya. Saya sudah nggak ada beban apa-apa, ujar Jokowi. Pada periode pertama mungkin merasa tertekan oleh partai pengusung. Pada periode kedua merasa udah terbebas dari mereka, khususnya dari partai yang terang-terangan mengatakan bahwa Jokowi sebagai presiden adalah berstatus sebagai petugas partai. Ada ketegangan atau tension, baik itu ketegangan nyata atau real extension maupun ketegangan semu atau beusdo atau tension. Bisa benar merasa tanpa beban itu satu sisi, tetapi masuk ke mulut buaya, tekanan justru lebih tertekan dan beban makin berat atas kendali oligarki. Di ujung akhir masa, buktinya muncul konflik-konflik politik semula sangat samar. Dalam perjalanan waktu konflik Jokowi dan Megawati makin kencang terbaca dengan jelas. Jokowi makin bandel, bahkan bebal, mendengar dan mengikuti arahan Megawati yang selama ini menganggap Jokowi sebagai petugas partai. Absennya Megawati dan Puan Maharani dalam pernikahan adik Presiden Jokowi, Hidayati dengan Anwar Usman, merupakan sinyal atau kode hubungan antara Jokowi dengan PDIP sedang tak baik. Di forum Rakernas Projo baru ini di Magelang, Jokowi terang-terangan mempromosikan Ganjar sebagai capres mendatang, sama saja melawan arus kebijakan politik Megawati atau PDIP. Megawati konon meminta pengerem memfungsikan LBP berlebihan. Jokowi jalan terus seolah-olah tanpa LBP roda pemerintahan akan madek. Tanpa jelas, ada ketergantungan dan sangat sulit menghentikan apalagi melepas peran LBP dan kabinetnya. Di
tiba-tiba muncul rekayasa perpanjangan masa jabatan atau masa presiden 3 periode. Wajar PDIP menolak karena itu hal yang merugikan politik PDIP ke depan. Terbangun politik dinasti dengan cepat, bahkan mengawinkan adiknya dengan ketua Mahkamah Konstitusi yang mendapat kritikan tajam dari masyarakat luas. Konflik ini terjadi karena masing-masing kelompok ingin berkuasa terhadap suatu sistem pemerintahan. Konflik politik merupakan konflik yang sering terjadi saat menjelang pemilu. Menjelang Pilpres semestinya Presiden Jokowi full backup kebijakan politik PDIP. Yang terjadi, Jokowi berjalan sendiri sesuai dengan kepentingan politik. Konflik akan terjadi pada situasi di mana ada gangguan terhadap suatu permasalahan yang menyangkut kepentingan organisasi dan atau dengan timbulnya perasaan permusuhan karena adanya kepentingan berbeda satu sama lain. Megawati pasti sangat terganggu ketika Jokowi merasa sudah tanpa beban dan berjalan sendiri, mengabaikan semua saran dan pendapat dari partai pengusungnya. Overconfidence yang terjadi pada diri presiden menjadi teka-teki apakah merasa kuat karena full backing oligarki dan dalam penyelenggaraan negara merasa sudah bisa menguasai sistem dalam kendalinya. Kalau itu resepsinya, Jokowi akan terpleset dan itu adalah kebodohan yang nyata. Mengabaikan Megawati, pemilik real kekuasaan politik, dan presiden justru bangga dengan kekuasaan. Halusinasi kekuatan politik semu merupakan kesalahan politik yang fatal, apalagi dalam ketergantungan real partai politik. Tidak memiliki partai, hanya memiliki ormas projo yang real politiknya sangat lemah. Kerenggangan apalagi sampai terjadi benturan Jokowi dan Megawati. Akhir politik Jokowi di ujung tanduk dan tergulung dan berantakan karena oligarki juga akan bermain bukan atas arahan Jokowi, tetapi keuntungan politik yang akan meraihnya. Bahkan Jokowi selama ini dalam remote kendalinya. Jokowi bukannya konflik dengan PDIP, juga mendendam konflik dengan masyarakat karena gagal dalam tugasnya menciptakan keadilan sosial. Terlalu taat dan tanduk pada kekuatan asing, khususnya ketergantungan dengan Cina, korupsi merajalela, dan ketergantungan pada oligarki, semua akan menentukan akhir jabatan presiden di ujung tanduk dengan beban akibat hukum yang terus menghantuinya dan berlawanan rakyat yang setiap saat bisa muncul seperti air bah. Terima kasih telah kunjungi channel ini. Kami hanyalah sebatas menginformasikan, Andalah yang memutuskan.